Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dari Program Studi Ekonomi Syariah Semester 4 Kelas A Institut Agama Islam Negeri Palopo dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi yang diberikan oleh Bapak Dr. Takdir SH MH. Pada kali ini saya akan membahas tentang anti monopoli dan praktek curang. Nah, maka dari itu simak videonya dan jangan di skip-skip. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Anda mungkin sering mendengar tentang persaingan tidak sehat? Tentu, dalam tatanan sosial dan ekonomi tidak terlepas dari adanya gangguan, terutama praktik-praktik curang yang dilakukan oleh pihak-pihak atas kepentingan pribadi atau kelompok, terutama dalam dunia bisnis. Nah, persaingan tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Salah satu bentuk persaingan tidak sehat yaitu monopoli. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopoli merupakan suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktek monopoli merupakan suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Monopoli atau corner marketing adalah akuisisi perdagangan oleh satu orang atau organisasi. Seperti yang kita pahami adalah sebuah tindakan yang terkait dengan perdagangan, di mana dalam tatanan ekonomi monopoli menjadi sesuatu yang tidak bagus, sebab dalam melumpuhkan sendi ekonomi dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang menikmati manfaat sistem monopoli. Monopoli yang tidak diperbolehkan ini berlaku pada pihak swasta yang hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, tanpa melihat asas maslahat. Maka ini yang tidak diperkenankan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa praktik monopoli diperbolehkan hanya pada sektor-sektor yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana konsep monopoli dalam pandangan Islam? Islam memandang monopoli secara etimologi, yaitu menghimpun atau menahan. Dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa monopoli merupakan pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik. Sedangkan mazhab Hambali menjelaskan bahwa monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun, agar supaya langka dan harganya meningkat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan menurut Qardawi yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Secara umum ada dua tipe monopoli. Yang pertama yaitu natural monopoli, yaitu untuk menyanggah harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat, seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2, yaitu hanya untuk kepentingan masyarakat umum. Yang kedua yaitu monopolistic rent, yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit, yaitu monopoli yang dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan berlebih atas kepentingan pribadi maupun kelompok saja. Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai the ability to act in unconstrained way, yaitu kemampuan bertindak dalam menentukan harga dengan cara sendiri. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang, tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah boleh-boleh saja. Akan tetapi siapapun tidak boleh melakukan ihtikar
atau pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Jadi setiap benda yang apabila ditahan atau ditimbun menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli namanya. Nah, dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang dimonopoli, maka dampaknya akan semakin besar, terutama kebutuhan pokok. Seperti halnya penimbunan harta kekayaan yang menghambat peredaran uang sehingga terjadi inflasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa yang melakukan iktikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Dahulunya larangan praktik monopoli terbatas hanya untuk kebutuhan pokok saja, terutama bahan makanan. Hal itu disesuaikan dengan keadaan saat itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan saja, sehingga para ulama memperluas objek kajian monopoli. Dalam hadis diriwayatkan barang siapa memonopoli bahan makanan selama 40 hari maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas diri darinya. Hadis riwayat Ahmad. Namun dalam hal ini menurut Al-Qardawi pendapat yang paling kuat yaitu semua jenis barang yang dibutuhkan manusia baik bahan makanan, pokok, obat-obatan, pakaian dan lain-lain. Penyebab utama tindakan monopoli seseorang adalah karena egoisme dan keserakahan terhadap materi. Namun ada beberapa hal yang justru dibutuhkannya sebuah monopoli, seperti pengelolaan listrik negara, Pertamina, dan lain-lain oleh pemerintah untuk kepentingan bersama. Jadi praktik monopoli yang dilarang jika merugikan masyarakat dan merusak tatanan harga di pasar, berdampak pada ketidakpastian harga dan cenderung bersifat over profit atau keuntungan berlebih, dan juga jika mengandung eksploitasi daya beli masyarakat. Contohnya, pada permulaan masa pandemi tahun 2020, terjadi penimbunan masker oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akibat dari kemunculan virus corona atau COVID-19 yang menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada saat itu di tengah masyarakat. Sehingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab turut mengambil kesempatan dalam kesempitan, menimbun barang dan menaikkan harga menjadi maskernya tidak masuk akal. Nah, itu tadi pembahasan tentang monopoli atau praktik curang. Nah, solusinya apa untuk mengurangi praktik monopoli? Maka pemerintah dan masyarakat harus turut serta mengontrol lebih aktif. Dan juga masyarakat harus diberi pemahaman tentang norma dan etika dalam ekonomi bisnis, terutama kalangan pelaku usaha, baik yang dari kecil sampai yang besar. Nah, sehingga mari kita mulai memperbaiki tatanan ekonomi kita, mulai dari kesadaran diri kita terlebih dahulu sebagai makhluk sosial dan hamba Tuhan yang bertakwa. Nah, mari kita sama-sama membenahi diri dan tetap menyuarakan kebenaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.